Polisi mengungkap hasil identifikasi kerangka ibu dan anak yang ditemukan warga telah jadi kerangka di Bandung Barat. Dari hasil identifikasi tersebut, dokter menyatakan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di bagian kepala kedua kerangka. Tim forensik Rumah Sakit Sartika ASI mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara terhadap kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Identifikasi dokter forensik mengungkap bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian kepala kedua kerangka ibu dan anak. Informasi lengkap akan disampaikan pihak kepolisian usai identifikasi menyeluruh, diantaranya tes DNA dan uji toksikologi. Hingga kini kasus penemuan ibu dan anak yang sudah menjadi kerangka di Bandung Barat, Jawa Barat masih menyisakan misteri. Coretan tembok curahan hati ditemukan di ruangan tempat kedua terangka terbujur. Diduga coretan berisi curahan hati korban terhadap suami sekaligus ayah mereka, Mujoyo Chandra. Korban Iguh Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra mengungkapkan kekecewaannya kepada Mujoyo yang tidak menepati janji untuk membiayai sekolah Elia. Polisi juga masih memeriksa barang bukti USB yang ditemukan di dalam rumah. Kita ambil di sini adalah bukti-bukti petunjuk ya, seperti baju, ya, kemudian sisa-sisa dari air, kemudian tulisan-tulisan tangan sebagai bukti penunjang ya, dari kita bisa nanti mencocokkan antara bukti yang ada di dalam tembok dengan yang ada di tulisan nanti sebagai bukti pendukungnya. Apa betul nggak tulisan yang dalam tembok itu sama dengan tulisan yang ada di dalam buku. Polisi telah memeriksa 11 saksi yang namanya tertera dalam tulisan di dinding. Di antaranya Mujoyo, Ketua RT, Ketua RW, tetangga, dan keluarga korban. Penyebab kematian kedua korban juga masih diselidiki. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hingga kini kasus ibu dan anak yang ditemukan menjadi kerangka di Bandung Barat masih menjadi misteri. Warga setempat sempat menyatakan terakhir kali bertemu kedua korban sebelum pandemi melanda atau sekitar tahun 2019 lalu, pemirsa. Dan kita telah terhubung dengan Ketua RT 10 Desa Tani Mulia, ada Bapak Bambang Daryanto. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang. Ya, Pak Bambang, terima kasih seluruhnya telah bergabung bersama kami di siang kali ini, Pak Bambang. Ya, selamat siang ya. Ya, Pak Bambang, sebelumnya Pak Bambang bagaimana Anda mengenal dua keluarga Anda ini, Pak Bambang? Saya mengenal itu setelah, kan saya waktu itu pas baru jadi artinya. Waktu itu yang saya tahu mereka udah cekcok, karena mereka sempat ke rumah, bahwa dia tidak dinafkahi oleh suaminya. Sempat ke rumah artinya bagaimana Pak? Sempat mengadu ketika itu ke Pak Bambang? Sempat mengeluh ke saya bahwa dia sudah tidak iduli dengan suaminya. Waktu itu karena saya juga belum tahu suaminya, saya iyakan aja, iya gitu. Itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Antara 2018-2019. Namun posisinya ketika itu masih berstatus suami istri atau sudah bercerai Bapak? Kalau dalam kartu keluarganya masih. Di dalam kartu keluarga masih ya Pak ya, tahun 2018 ya. Dengan suaminya masih berstatus suami istri ya Pak ya? Betul. Oke, Bapak ini sebelum ditemukan menjadi kerangka, nah di rentang waktu 2018 hingga akhir tahun ini Bapak, itu apakah tidak ada kecurigaan Bapak rumah kosong, tidak ada berpenghuni? Iya, karena waktu itu sekitar tahun 2018 atau 2019 ya, dia pernah pamit ke saya, pamit akan bekerja di tempat lain. Karena yang sebelumnya, di tempat kerja yang sebelumnya itu dekat ya, masih sekitar sini, itu kecil. Dia katanya mau di tempat lain, yaitu ke saya sih bilangnya ke Sumedang. Dan setelah itu udah pamit, setelah itu ya udah kita nggak kontak lagi, cuma dan juga di rumahnya dipasang pelang untuk dijual. Itu di tahun 2018, Pak? Antara sekitar itu 2018-2019. Oke, jadi korban sempat berpamitan dengan Bapak ingin pindah tempat lain karena bekerja, seperti itu? Betul.
Apakah ketika itu si ibu korban ini juga menyatakan akan membawa sang anak serta? Iya, betul. Dengan anaknya. Saya juga tanyain, dengan anaknya, iya. Saya tanyain, kok kan masih sekolah. Tapi saya lupa lagi waktu itu jawabannya apa. Yang jelas dengan anaknya dibawa. Oke, kalau dari pendapat dari pernyataan dari warga sekitar, Bapak, kalau terakhir ketemu dengan 2 korban itu kapan, Bapak? Kalau Bapak kan 2018, bagaimana dengan tetangga kanan kiri depan? Iya itu, yang terakhir saya ketemu dengan mereka. Kalau dari tetangga kanan kiri, Bapak ada kecurigaan nggak ketika itu? Nggak ada selama ini. Dan kita juga sering ke situ sebetulnya. Cuma karena ada tulisan itu, ya kita juga nggak ganggu. Dan di dalam juga nggak ada gerakan apapun. Jadi kami memastikan di tahun 2018 ini ada pelang kalau mau rumah tersebut dijual, seperti itu? Iya, betul. Antara 2018 2019 antara itu, saya lupa lagi ya, karena udah lama. Kalau selain dengan Bapak Bambang, ketika itu si ibu korban apakah juga pernah mengeluh ke tetangga sekitar kanan kirinya terkait masalah rumah tangga? Pernah. Ada pernah. Pernah sampai ada juga kekurangan biaya sekolah. Kita tanggulangi. Oh, jadi warga setempat sempat berinisiatif untuk ikut membantu membayar sekolah seperti itu, Pak? Ya, sekolah sampai sempat juga dia kekurangan untuk makan pun kita pernah bantu. Saat itu tahun 2018 terakhir ketemu dengan ibu korban, ini apakah ibu korban ini bekerja atau menganggur, Bapak? Waktu itu masih bekerja. Masih bekerja dekat-dekat sini rumahnya, dekat-dekat sini ya kerjanya. Tapi kelihatannya nggak mencukupi atau gimana. Tapi dia pindah ke yang lain, saya nggak tahu itu. Ya Bapak, kalau dari cerita Bapak ini korban sering bercerita dengan tetangga sekitar juga Bapak, artinya hubungan antara korban dengan keluarga sekitar ini sebenarnya baik ya Pak ya? Termasuk orang yang supel, seperti itu? Dia agak tertutup. Artinya agak minder, bisa dibilang agak minder juga. Jadi dia nggak sembarang orang dia ngomong. Kecuali ke saya sempat ngomong. Berapa kali ke saya sempat ngomong. Oke, Bapak, ini terkait penemuan kerangka beberapa waktu lalu, Bapak, apakah benar Bapak kondisi pagar atau rumahnya tergembok dan gembok itu berasal dari luar pagar? Ya, ceritanya waktu itu si Mujoyo Chandra, suaminya itu datang ke sini pagi-pagi. Kebetulan saya nggak ada, saya lagi keluar. Begitu saya datang lagi ke rumah ini, saya ditelepon oleh warga di sana, ada salah satu warga bahwa di rumah kosong itu ada kerangka. Saya langsung ke sana, saya lihat, saya untuk memastikan bahwa itu ada enggaknya, saya lihat, baru saya telepon ke polisi. Oke, Pak Bambang, terakhir Pak Bambang, Pak, ini dalam wasiat ibu atau korban ini meminta rumahnya diwakafkan jadi masjid. Bagaimana kelanjutannya Pak? Setelah saya pikir gini, dulu dia pernah ikut peresmian Masjid Bina Mulia yang ada sekitar sini, Pak. Itu peresmian baru dibangun. Dia ikut di sana. Ikut di sana, meskipun dia Kristen, dia Nasrani. Oke, baik. Ya, nah dalam wasiatnya itu pun di situ ditulis bahwa mewakafkan rumah ini untuk membangun Masjid Bina Mulia. Oke, itu baik. mungkin dari itu. Belum ada kelanjutannya Pak ya, dan kami masih menanti bagaimana penyidikan polisi seperti apa di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat digeruduk sejumlah warga karena diduga melakukan penipuan berkedok arisan. Pelaku berhasil menipu korbannya hingga ratusan orang. Juta bayar, utang aja nggak dibayar, nikah bisa. Lu kenapa? Lu mendorong gua? Hah? Lu nggak kayak gitu lu. Sejumlah warga menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan berkedok arisan untuk meminta pertanggungjawaban kepada terduga pelaku di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Balik dua orang. Coba lu yang jadi di posisi kita, dikejar-kejar sama orang.
Namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Warga yang geram mencoba berusaha mendobrak pintu rumah tersebut dihalangi oleh petugas kepolisian. Penipuan berkedok arisan ini berawal saat terduga pelaku mengajak sejumlah warga untuk membeli paket arisan dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda. Bayar uang yang titin-tiputin. Bayar. Dengan bayar utang lah nggak bisa. Nah, stop begitu ya. Ya, jangan sampai gedor-gedor, jangan sampai anarkis ya. Terduga pelaku berhasil menipu korbannya hingga ratusan orang, dan para korban pun melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Iming-iming menaruh uang atau sebagai arisan bodong ya, terus kita mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Berapa duit tuh? Kalau awal sih aku 250 dapat 750.000. Untuk selanjutnya itu aku cuma ngajak cowok aku. Nah terus dia tuh ngajak teman-teman yang lain sebagai reseller. Jadi reseller ini ngebawa orang, makanya korban sampai ratusan orang. Sementara kasus penipuan bermodus arisan bodong ini ditangani oleh Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga cabai yang terus meroket menyebabkan maraknya aksi pencurian cabai di berbagai wilayah. Seperti yang terjadi di Pasar Comal Pemalang, puluhan kilo cabai dari pemasok yang hendak dikirim ke pedagang ludes di gondol maling. Aksi pencurian cabai di Pasar Comal, Kabupaten Pemalang terekam kamera CCTV. Seorang pria dengan santai menggondol 6 kantong cabai, akibatnya korban menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Cabai yang dicuri adalah cabai milik pemasok luar kota yang akan dikirim ke pedagang. Biasanya, pemasok menaruh cabai pesanan pedagang di depan ruko pada dini hari karena pasar belum buka. Kondisi ini dimanfaatkan pencuri dengan mudah menggondol cabai incaran. Pencuri cabai baru marak terjadi sejak harga cabai melejit. Diketahui, harga berbagai cabai di Pasar Comal naik. Seperti cabai rawit setan menembus Rp70.000 dari sebelumnya berkisar Rp40.000. Di sini apa memang rawan kayak gitu Mbak? Yang di luar? Rawan. Sempat khawatir nggak Mbak? Iya. Takut nggak Mbak? Ada kejadian kayak gitu? Iya, takut. Untuk keamanan sendiri kita sudah maksimal. Untuk tiap malamnya itu sekitar 5 orang. Dan satu kegiatan patroli itu kita bagi menjadi beberapa kali kegiatan, setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Bahkan di Cimahi, Jawa Barat, harga cabai rawit menyentuh harga Rp90.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Naiknya semua jenis cabai secara signifikan diduga dampak dari musim kemarau di sejumlah daerah penghasil cabai. Akibat dari pasokan cabai dari petani berkurang, alhasil omset penjualan menurun. Kondisi mahalnya harga cabai ini pun dikeluhkan pedagang dan juga ibu rumah tangga. Karena pasoknya sekarang berkurang, karena musim kemarau ya, jadi harganya sekarang berkisar 90.000 per kilo. Asalnya berapa Pak? Asalnya cuma 60.000. Ini penyebabnya apa Pak? Penyebabnya karena mungkin kemarau, jadi kurang hasilnya. Pak, dengan mahal ini daya beli gimana Pak? Daya beli agak berkurang. Saya beli 1/4, jadi sekarang beli 1%. Pakai sedikit aja. Cuma nggak banyak-banyak makan saja lah sekarang. Artinya dikurangi belinya. Biasanya kalau beli berapa Bu? Ya paling banyak ya setengah kilo lah. Setengah kilo. Kalau sekarang berapa kita orang makan? Kalau sekarang kan mahal. Jadi berapa? Nggak setengah kilo lagi kali? Paling ya seperempat sih untuk yang merah aja. Yang merah ya. Nggak pedas. Pedagang dan pembeli berharap musim kemarau segera berakhir dan harga kebutuhan pokok di pasar segera kembali normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca viralnya semburan air belasan meter di sumur bor di Sampang, Madura, Jawa Timur, tim BPBD Kabupaten Sampang meninjau lokasi untuk melihat langsung kandungan air dari semburan itu. Inilah semburan air di Sampang, Madura, Jawa Timur yang menghebohkan warga. Semburan air ini membumbung tinggi di halaman rumah warga yang terletak di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Karena khawatir akan adanya kandungan berbahaya, tim BPBD Kabupaten Sampang pun langsung melakukan tinjauan ke lokasi ini. Selanjutnya, tim BPBD akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan uji sampel air untuk mengetahui kandungan air secara pasti.
Untuk kandungan air tersebut, kami sudah koordinasi dengan OPD terkait, dan OPD terkait melalui PU Bina Marga dari bidang pengairan sudah koordinasi ke bidang SDA Provinsi Jawa Timur. Insya Allah hari ini dari bidang SDA Provinsi Jawa Timur akan menuju ke lokasi untuk mengambil sampel air tersebut dan akan dilakukan uji lab. Sebelumnya semburan air ini pertama kali muncul di lokasi pengeboran sumur di halaman rumah salah seorang warga. Setelah dikerjakan proses pengeboran selama kurang lebih 1 bulan hingga kedalaman mencapai 90 meter, barulah ditemukan sumber air. Namun saat peralatan ditarik pada Jumat dini hari, sumur bor ini mengeluarkan gemuruh disertai dengan semburan air yang menjulang tinggi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak pemilik rumah pun diungsikan ke rumah tetangga terdekat. Dari Sampang Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, pemirsa, memiliki bukti atau novum pamungkas. Rivaldi, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengajukan peninjauan kembali di Cirebon, Jawa Barat. Selain bukti novum yang sudah disiapkan, pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta saat kejadian. Di antara novum atau bukti baru yang akan diajukan antara lain bukti surat atau identitas Rivaldi yang tidak berganti nama Andika. Seperti dalam BAP 2016, Andika dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dalam BAP 2016 disebutkan bahwa Rivaldi merupakan Andika yang ikut melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Kemudian jasadnya lalu digeletakkan di atas flyover Talun, seolah-olah kecelakaan. Sementara Rivaldi sendiri sejak 31 Januari 2017 sudah divonis 1 tahun 5 bulan atas kasus lain, yakni kepemilikan senjata tajam dan tidak mengenal dengan terpidana lainnya. Selain bukti novum yang sudah disiapkan, kuasa hukum pihaknya juga menyiapkan sejumlah saksi fakta saat kejadian Rivaldi tidak berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kuasa hukum juga akan menghadirkan saksi ahli. Kecil hingga saat ini namanya Rivaldi, tidak pernah diganti nama Andika, dan akte kelahirannya juga tetap namanya Rivaldi Aditya Wardana bin Asep Kusnadi, tidak pernah diganti menjadi Andika siapa gitu, tidak pernah. Dan kami juga akan membawakan beberapa saksi yang pada saat tanggal 27 itu bahwa Rivaldi itu sedang bermain dengan mereka, sedang berkumpul sama mereka sampai pagi. Selain novum ya, mungkin teman-teman yang kenal dia, ya kan, sama mungkin saksi ahli ya. Kalau untuk saksi ahli kami akan menyerahkan ke tim Bandung, karena sekarang kan tim yang Cirebon ini SWR itu sudah bergabung ya dengan tim Bandung. Jadi kami akan menyerahkan. Mungkin kami juga nanti akan merapat ke sana. Bahan apa nih yang akan kita hadirkan untuk saksi ahli. Sementara itu, orang tua Rivaldi yakni Asep Kusnadi berharap anaknya bisa dibebaskan lantaran tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan selama ini. Apalagi pada saat kejadian berlangsung, anaknya berada di kawasan Pandesaan Kota Cirebon bersama teman-temannya. Rivaldi di sana yang sabar, yang kuat. Papa di sini berjuang buat kamu. Itu aja. Artinya apa yang ingin disampaikan terhadap disampaikan nanti? Cuman perbaikan nama aja itu, dengan saksi-saksi temennya yang udah pada muncul mau. Rivaldi sendiri adalah salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tempat tinggalnya jauh dengan terpidana lainnya dan bukan merupakan teman dari 6 terpidana yang masih mendekam di dalam tahanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Tim khusus Mabes Polri terus melakukan penyelidikan terkait kasus kematian Vina dan Eki. Tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini menyatakan telah memeriksa 27 teman Eki dan memiliki kronologi lengkap terkait kasus kematian Vina dan Eki. Selama kurang lebih 1 bulan, tim khusus dari Mabes Polri telah memeriksa sejumlah teman almarhum Eki seperti Liga Akbar, Widi, dan Mega.
Tim bahkan telah mengamankan sejumlah bukti baru dan mengaku telah memiliki kronologi lengkap terkait kasus kematian Vina dan Eki. Hal tersebut juga dibenarkan oleh kuasa hukum teman Eki, Liga Akbar. Selama 1 bulan, tim telah menggali keterangan dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang menguatkan keterangannya. Liga Akbar juga kan pada saat diperiksa oleh Polda Jabar ada beberapa saksi yang disebutkan itu 4. Nah, oleh Polda Jabar ini belum ditindaklanjuti saksi-saksi tersebut. Akan tetapi oleh tim sus ini 4 orang itu sudah dimintai keterangannya. Dari 4 ini berkembang sampai total yang dihadirkan atau dimintai keterangannya ada sekitar 20 orang lebih. Dan inilah yang menjadi petunjuk kronologis yang sebenarnya apa yang terjadi. Teman-teman almarhum Eki berharap dengan adanya tim khusus Mabes Polri, kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi yakin jika kasus Vina terjadi karena kecelakaan dan Mahkamah Agung akan mengabulkan PK yang diajukan. Keyakinan itu berdasarkan sejumlah bukti dan saksi yang dihadirkan dalam sidang PK. Dan selain itu, Edwin juga meragukan adanya tindakan pemerkosaan dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kami akan mengabulkan permohonan PK dari Saka Tatal karena memang berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan, novum, saksi, dan ahli, nyatanya memang peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah disimpulkan oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi termasuk juga kalau merujuk pada ahli Pak Prof. Dr. Muzakir dan ahli Dr. Forensik Budi Suhendar yang Dr. Muzakir menekankan pada peristiwa pembunuhan yang harus menjadi rujukan adalah hasil visum. Ya. Apakah hasil visum itu menunjukkan itu atau tidak. Nah, dari penjelasan itu kemudian dipertegas oleh Dr. Forensik Budi Suhendar. Dengan luka-luka yang ada di tubuh Eki dan Vina, luka-luka itu dapat disimpulkan merupakan luka dari kecelakaan. Ya. Kami juga menyinggung soal spekulasi terkait dengan pemerkosaan. Ya. Nah, ini sebenarnya jauh lebih penting buat 7 terpidana lainnya. Ya. Gitu loh. Nah. Jadi kalau dari soal itu juga yang tuduhan soal pemerkosaan itu lebih pada spekulasi dibanding dengan fakta karena tidak ada bukti-bukti fisik ya yang menunjukkan terjadi peristiwa itu. Ya. Termasuk kalau kita lihat dari pakaian Vina itu masih lengkap. Ya pemirsa, sementara itu inventarisir rumah dilakukan Densus 88 bersama aparat gabungan terkait dugaan terorisme di Kota Batu, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti bahan peledak diamankan. Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penyelidikan dugaan terorisme di Kota Batu, Jawa Timur. Total ada 3 orang terduga teroris yang diamankan. Terduga teroris berada di sebuah rumah di Komplek Villa Syariah Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Jawa Timur. Petugas gabungan yang terdiri dari Densus 88, Tim Lab 4, dan Jibom Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi, pengumpulan barang bukti, dan pengambilan sidik jari dari upaya dugaan terorisme. Dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana teroris yang dilakukan tim gabungan baik itu dari Densus 88 maupun Polda Jawa Timur kan gitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa tim Jibon ini sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya, tim Lab 4 juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Ya, kemudian yang ketiga, tim Inavis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada.
Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dalam penyelidikan polisi, menemukan sejumlah bahan peledak dan peralatan meracik bom saat menggeledah rumah terduga teroris tersebut. Namun petugas belum menjelaskan secara lengkap mengenai penangkapan dan jaringan teroris ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Golkar resmi mengusung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Hal ini semakin menguatkan sinyal dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dukungan Golkar terhadap Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar semakin menguatkan sinyal jika Ridwan Kamil akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Meski demikian, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto masih enggan menyebut secara langsung terkait dukungannya kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Deddy Mulyadi pun berterima kasih atas dukungan dari Partai Golkar terhadap dirinya di Pilgub Jabar. Selanjutnya, Deddy akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Deddy juga menyebut sudah berkomunikasi dengan partai di Koalisi Indonesia Maju dan akan menerima pinangan Golkar sesuai dengan keputusan partai koalisi. Dari kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridoi, ya, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Ya mungkin nanti Mas Inggi matur ke Pak Ketua Umum, saya juga matur ke Pak Ketua Umum dan Ketua Dewan. Sementara itu, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan arah dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. PKS mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Rekomendasi dari PKS tersebut diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di DPP PKS. Bobi bersyukur bisa didukung oleh PKS dan ini menambah jumlah dukungan parpol untuk Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Kepal semangat boleh izin 1, 2. Tahan saya lagi 1, 2. Oke, cukup. Ya, pemirsa, Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi bagi bakal calon kepala daerah di Kupang, Seram Barat, Jayapura, dan juga Alor. Rekomendasi ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam menyiapkan pemimpin terbaik di daerah. Petahana Wali Kota Kupang Jefferson Risetriwu Kore menjadi salah satu bakal calon kepala daerah yang diberi rekomendasi Partai Perindo untuk melanjutkan kepemimpinannya. Rekomendasi juga diberikan kepada Samson Ricardo Atapari yang akan maju menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku. Saya pikir ini satu tanggung jawab yang diberikan oleh Perindo, khususnya Pak Hate, terhadap kami sebagai calon-calon kepala daerah untuk mewujud transformasi sesuai dengan harapan dari Partai Perindo sendiri. Ya, yang pasti kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya atas kepercayaan Partai Perindo yang mendukung dan mengusung kita di Pilkada Kabupaten Seram bagian Barat. Dukungan juga diberikan kepada bakal calon Wali Kota Jayapura Abisai Rolo dan bakal calon Bupati Alor Immanuel Blegur yang akan membangun daerahnya menuju sejahtera. Intinya adalah kesejahteraan masyarakat ya. Kesejahteraan masyarakat kita kepada pendidikannya, kesehatannya, bahkan infrastruktur lainnya yang sudah dikerjakan oleh wali kota sebelumnya yang belum selesai, yang merupakan kepentingan umum masyarakat, itu kita lanjutkan. Sebenarnya ada kurang lebih 9 persoalan pokok di daerah. Yang pertama adalah soal kemiskinan, yang kedua soal stunting, dan yang ketiga soal pertumbuhan ekonomi, 4 pembangunan kesehatan, 5 pembangunan pendidikan, 6 itu pembangunan infrastruktur. Partai Perindo akan bergerak untuk memenangkan para calon kepala daerah yang didukungnya untuk mencapai Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan di rumah susun Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Kesempatan ini dimanfaatkan warga berebut foto bersama sekaligus menyampaikan keluh kesah. Warga langsung berebut foto dan bersalaman dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka setibanya di rumah susun Dusun Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Mantan Wali Kota Solo tersebut belusukan bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisdanto Dardak. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Gibran untuk berdialog serta mendengarkan keluhan warga. Beragam unek-unek pun disampaikan warga kepada mantan Wali Kota Solo ini. Minta koperasi di sini kan belum ada koperasi. Untuk pasar juga jauh layanan, jadi ada koperasi yang sedia sembako, terus simpan pinjam untuk warga yang murah, harganya yang terjangkau. Tadi ada beberapa masukan dari penghuni rusun, nanti kami tindak lanjut ya, tadi sudah ditampung oleh Pak Wali Kota ya. Makasih ya. Sebelumnya dalam kunjungannya di Surabaya, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Kelampis Ngasem 3 untuk melihat langsung uji coba makan siang gratis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut jelang perayaan HUT kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Presiden Jokowi pun juga telah memantau langsung segala proses persiapan di IKN. Persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut pemerintah, terutama jelang upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi pun telah memantau segala persiapan, termasuk mencoba berkantor di Istana Nusantara selama 2 hari pada Senin hingga Selasa kemarin. Presiden Jokowi dijadwalkan upacara di IKN, sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka. Upacara 17 Agustus di IKN juga menandai dimulainya peralihan Ibu Kota Negara. Dan Istana Garuda, Istana Negara, lapangan upacara, serta podium dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus. Sekarang sudah mulai dipersiapkan tenda-tenda podium untuk upacara nantinya. Semua menurut kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sedang dilengkapi dengan rus, furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix. Tapi kalau yang loose, furniture, lepas itu oleh Kemenseknek. Bertepatan dengan peringatan HUT RI yang akan digelar di IKN, membuat hotel-hotel di Kota Balikpapan hampir penuh. Bahkan, tiket keterisian sejumlah hotel berbintang mencapai 90%. Beberapa hotel telah penuh dipesan untuk tanggal 16 hingga 18 Agustus. Harga kamar juga alami kenaikan, yang dipatok mulai 1,3 juta hingga 3 juta rupiah per malamnya. Kalau untuk saat ini, kebetulan di tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2024 itu kami sudah full book. Lalu kemudian untuk tingkat huniannya sendiri sudah mulai naik, beranjak naik itu dari minggu depan. Tidak hanya hotel berbintang, penginapan kelas melati di Balikpapan juga menuai berkah. Hotel non berbintang juga alami peningkatan okupansi. Dengan tarif mulai dari Rp700.000 per malam, sudah dipesan tamu dari kalangan pemerintahan hingga sederet perusahaan yang akan menghadiri upacara. Ini sangat ramai ya Mas ya, okupansi udah mulai penuh, kemudian tamu-tamu yang akan menghadiri upacara 17 Agustus itu kebetulan kebanyakan yang mengisi. Sementara, untuk kemudahan mobilitas peserta HUT ke-79 RI di IKN, nantinya akan ada kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel yang untuk kedua kalinya tiba di Kota Balikpapan pada Jumat kemarin. Rangkaian kedua ini melengkapi rangkaian pertama ART, Torinco, CRRC, Suzo yang tiba di Karyangau, Kargo Terminal Karyangau. Keberadaan ART atau tram otonom di IKN merupakan tahap awal sebagai kendaraan penumpang atau penghubung bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI ke-79 menuju area upacara.
Ini merupakan kapal kedua, yang mana kapal pertama mengangkut Transit Autonomous Rail Transit atau Transit ART, yang mana merupakan bagian daripada program Kementerian Perhubungan dalam rangka akan digunakan di Sumbu IKN pada saat nanti pelaksanaan kegiatan Agustus di IKN nantinya. Rem otonom akan diuji coba secara internal dan dilanjutkan dengan uji coba bersama Presiden Jokowi besok 5 Agustus. Rem otonom atau ART ini merupakan kereta tenaga baterai yang memiliki kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group kembali menghadirkan konser bergengsi di Lido Music and Art Center Bogor bertajuk Super Hits Fest 2024. Konser kemeriahan sejumlah musisi tanah air ternama dari Kahitna, The Changcuters hingga Malik and the Essentials. Pemirsa, Super Hits Fest 2024 mengajak para penonton bernostalgia di tengah sejuknya udara pegunungan yang mengelilingi venue Lido Music and Art Center. Sesuai judulnya, bersederet bintang hits seperti Kahitna, The Changcuters, Malik and the Essentials, The Massive, setiap band hingga Wingky Wiryawan akan menghibur penonton di panggung konser Lido Music and Art Center. Bagi Anda yang rindu akan hiburan musik berkualitas, Anda bisa datang ke Lido Music and Art Center Bogor. Pintu masuk dibuka pada pukul 1 siang dan konser akan dimulai pada pukul 15.30 sore nanti. Ya, langsung saja pemirsa, kita telah terhubung dengan rekan Jen Cahyani yang saat ini sudah berada di Lido Sukabumi, Jawa Barat untuk mengintip keseruan LMAC Super Hits Fest 2024. Selamat siang Jen, apakah musisi pendukung saat ini telah berada di lokasi? Baik, selamat siang Aulia dan juga pemirsa. Saat ini di Lido Bogor menuju nanti konser Lido Music and Art Center di Lido. Saat ini sedang persiapan, dah pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih persiapan di venue konser ini. Nah, bisa dilihat di sana ini adalah panggung besar yang digunakan untuk nantinya konser yang dimeriahkan oleh berbagai bintang hits di tanah air. Mulai dari Kahitna, ada The Changcuters, ada Malik and the Essential, dan banyak artis-artis lainnya yang memeriahkan di konser LMAC atau Lido Music and Art Center di Lido Bogor, Jawa Barat. Dan selain panggung yang megah, juga venue konser ini dia tempat penonton nantinya untuk menonton konser juga sangat luas sekali. Kemudian saya akan mengajak Anda untuk melihat di sebelah sana ini ada tenan untuk makanan-makanan dan minuman ya. Jadi para penonton atau pemirsa Anda yang akan ingin menonton konser nantinya tidak perlu khawatir jika sudah masuk ke venue konser ini banyak sekali jajanan-jajanan ya yang bisa dibeli untuk mengisi perut Anda. Dan selain itu juga tentu saja kehadiran banyaknya artis hits di tanah air ini mengundang antusias dari masyarakat ya DKI Jakarta dan sekitarnya yang akan menonton nantinya konser Lido Music and Art Center di Lido. Nantinya akan dimulai pada pukul 15.30 dan gate atau pintu masuk sudah dibuka sejak pukul 1 nanti, 1 siang nanti. Dan untuk Anda juga pemirsa yang sudah memiliki tiket yang nanti akan menonton, juga dari pihak Lido Music and Art Center juga menyediakan shuttle bus mungkin dari lokasi Anda yang cukup jauh dari Bogor, Jawa Barat, dari Lido, Anda juga bisa menggunakan shuttle bus dari Lido Music and Art Center juga. Kemudian untuk informasi parkir dan lokasi-lokasi yang lain yang ada di venue ini bisa Anda lihat di media sosial LMAC Indonesia. Dan untuk Anda pemirsa yang nantinya akan menonton, jangan lupa untuk berhati-hati, kemudian membawa barang bawaan Anda seperlunya saja dan tetap menaati peraturan. Saat ini sedang ada
cek sound ya, untuk mengecek sound system nantinya para artis-artis yang akan tampil di sini. Dan demikian dari kami di Lido Bogor, kami kembalikan ke Anda, Aulia. Baik, terima kasih Jan Cahyani melaporkan langsung dari Lido Bogor, Jawa Barat. Semangat bertugas kembali. Atlet menembak Indonesia Fatur Gustavian disambut hangat saat tiba di tanah air usai mengikuti ajang Olimpiade Paris 2024. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, atlet menembak Indonesia Fatur disambut pihak Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia, dan juga PB Perbakin. Di Olimpiade Paris 2024, Fatur turun di 2 nomor air rifle dan 50 meter 3 posisi. Di nomor 10 meter air rifle, Fatur hanya menempati urutan 15 dengan raihan 628,7 poin. Sementara di nomor 50 meter 3 position, Fatur berada pada urutan 43 dari 19 kali tembakan dengan 574 poin. Dan meskipun kalah, atlet berusia 25 tahun kelahiran Bogor itu mengaku banyak memetik pelajaran berharga dari ajang bergengsi tersebut. Pengalamannya mulai dari persiapan nyari kuota Olimpik, terus persiapan menuju Olimpik, terus saat Olimpik itu sangat banyak yang saya dapat, jadi bisa improve nanti kemampuan saya buat ke depannya, insya Allah. Keempat atlet bulu tangkis Indonesia tiba di tanah air usai mengikuti ajang Olimpiade Paris 2024. Keempat atlet yaitu Apriani Rahayu, Siti Fadia, Pita Anintias, dan Mentari dan Rino Frevaldi yang gugur di babak penyisihan fase grup. Dan sementara Gregoria Mariska Tunjung ini berhasil melaju ke babak semifinal tunggal putri. Langkah 4 atlet bulu tangkis Indonesia terhenti dari Olimpiade Paris 2024 usai gugur di babak penyisihan fase grup. Keempat atlet tersebut ialah Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti di ganda putri, serta Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari di ganda campuran. Mereka tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setibanya di bandara, atlet bulu tangkis ini mendapatkan kalungan bunga serta plakat dari NOC, perwakilan Kemenpora yang menyambut kepulangan mereka sebagai bentuk apresiasi perjuangan mereka di pesta olahraga terbesar dunia. Bagi Siti Fadia, kekalahan ini menjadi evaluasi dirinya untuk tampil lebih baik di ajang selanjutnya. Ya, buat kedepannya pasti kita mau evaluasi dengan pelatih, dengan semua tim ganda putri untuk melakukan yang terbaik di depan. Dari 6 wakil yang dikirimkan, hanya menyisakan Gregoria Mariska Tunjung yang berhasil melaju ke babak semifinal tunggal putri usai menumbangkan wakil asal Thailand, Ratchanok Intanon, melalui pertandingan 2 set. Nantinya, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan wakil unggulan pertama asal Korea Selatan, An Se-young. Dari Tangerang, Banten, Has Nugara, iNews melaporkan.